lebih mengasihi. Ya, Yesus. Ena kaboryanta karalamahasa. Ena karalamata kaboryanto korologo shantarama. Rahamana karamata sendirianta kalamata kayana. Betapa hati ini ingin lebih mengenal-Mu Tuhan, supaya kami mampu untuk menyenangkan hati-Mu. Sama kabut inafaralana pakaralama senturulana makamba. Remata karalama senturulana makambaralama pakayandia. Sinama kabaralama pakayandia pakaralama pakayandia. Orandaralama pakayandia pakaralama pakaburiandaralama pakayandia. Di hadirat-Mu kami disembuhkan. Amin. Di hadirat-Mu kami mengalami pemulihan dalam segala bidang kehidupan kami. Amin. Bapa, mari Tuhan berkarya di tengah-tengah kami terus. Buat hati kami bergairah karena pewahyuan firman-Mu Tuhan. Sehingga iman kami terus bertambah. Iman kami disempurnakan. Amin. Dan kami siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya, Pak Agus. Saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Yusa. Saya melayani di Gereja GBPS Pamekasan, Madura. Jadi bukan di Bangkalan, tapi di Pamekasan, karena orang taunya sekarang Madura itu Bangkalan, Bebek Sinjai. Ya, tetapi saya masih jauh, masih 2 jam lagi. Dan gereja kami juga sedang dilawan Tuhan sekarang, sehingga kami menikmati hadirat Tuhan. Banyak kesembuhan terjadi, banyak terobosan keuangan terjadi, dan ibadah kami bisa berjalan 2 jam, bisa berjalan 3 jam, bisa berjalan 4 jam, bahkan pernah 6 jam. Ya. Dan kami terbuka untuk kegerakan Tuhan. Saya anak seorang gembala, tapi papi mami sudah almarhum. Hanya dari keluarga saya, dari sesaudara saya yang tidak masuk dalam kategori untuk jadi hamba Tuhan. Karena kalau setiap ibadah saya pasti lewat pinggir gereja, saya keluar. Saya akan nongkrong, saya ganggu orang, syukur-syukur orang terganggu dan saya tengkar. Ya, karena saya juara nasional Kyokushinkai 2 kali. Kemudian bosan saya pindah ke Binaraga, lumayan juga sampai Prapon, se-Jawa Bali juga juara. Ya. Anda lihat badan saya kan ideal kan ya, nggak kurus, nggak gemuk kan, hanya 97 kilo kok. Itu kalau buat rawon dagingnya cukup untuk undangan 1000. Nah, saya tidak tertarik ke gereja. Kemudian mami katakan begini, "Sa, baptislah supaya tidak nakal kamu." Saya katakan, "Tunggu dulu Mi, dosanya belum banyak, biar numpuk sekali nanti baru baptis." Tapi rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Ketika saya di tempat kos saya di Surabaya, waktu saya tidur, saya bermimpi Tuhan Yesus datang pada saya dan tumpang tangan pada saya. Dalam tidur itu saya berbahasa roh, saya bangun tetap berbahasa roh. Jadi saya tidak tahu rasanya, sukarnya minta kepenuhan Roh Kudus, tidak tahu. Karena bagi saya gampang penuh Roh Kudus itu, tidur berbahasa roh. Ya. Nah, setelah saya berbahasa roh, saya bangun tetap berbahasa roh. Pagi-paginya saya langsung pulang dan minta dibaptis kepada Papi. Setelah dibaptis, saya itu suka doa, saya suka baca Alkitab. Lalu Mami berkata lagi, "Saat kamu kok berubah? Mau jadi pendeta ya?"
Saya jawab, Mi, kalau Yusa jadi pendeta, Yusa tidak mau jadi seperti Papi. Yusa mau yang jauh lebih terkenal daripada Papi. Kejadian juga kok, sekarang sudah terjadi. Ya, sekarang sudah terjadi. Istri saya dari Lombok, orang katakan, kok bisa jauh-jauh dapat istri dari Lombok? Saya katakan orang pilihan Tuhan kan semuanya disediakan kan. Istri pun diantar ke Pamekasan dan jadi dia praktik di tempat saya ya dapat lah. Ya. Anak saya 3 laki semua, jadi saya yakin tidak perlu tambah. Ya, laki semua, Anda bisa bayangkan. Tidak perlu tambah. Saya mengharapkan anak saya yang pertama untuk jadi penerus, tetapi dia masih belum bersedia. Padahal dia tajam sekali. Dia bilang, aku masih kecil Pak, aku masih mau senang-senang. Jadi kalau ada kalanya WL itu sudah menyiapkan lagu, dia bisa turun dari kursi drumnya, dia katakan, kata Roh Kudus, lagunya ini, yang itu diganti aja dengan yang ini. Oh, kalau sudah seperti itu, jemaat tidak bisa berhenti penyembahan. Ya. Pesawat Malaysia Airlines yang hilang. Sebelum itu terjadi, anak saya sudah katakan, Pak, ada pesawat nomor sekian ini akan hilang. Jadi saya bisa bayangkan kalau anak saya nanti bersedia jadi penerus. Oh, dahsyat. Ya. Jadi itu perkenalan saya. Ayo kita buka Alkitab kita, Injil Lukas, pasal yang pertama. Seharusnya khotbah ini disampaikan waktu Natal, tetapi ayo kita bahas saja sekarang. Injil Lukas pasal pertama ayat 26, nanti kita bahas sampai ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saya cukupkan sampai sini dulu. Orang mungkin membaca ini sudah hafal dan dibaca sepintas. Tetapi ketika saya perhatikan, saya membaca begini. Allah menyuruh malaikat Gabriel kepada Maria. Saya sederhanakan. Allah menyuruh malaikat Gabriel kepada Maria untuk menemui Maria. Bukankah itu juga bisa terjadi? Allah mengutus malaikat Gabriel menemui jemaat Big Mighty God. Bukankah itu juga bisa terjadi? Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menemui siapa kita? Kita sebutkan diri kita sendiri. Dan kalau itu yang kita pahami, wow, dahsyat loh. Malaikat diutus untuk menemui kita. Pelayanan malaikat ini sekarang jarang diajarkan di dalam gereja. Bahkan mungkin banyak gereja tidak mempersiapkan diri dan menolak pelayanan para malaikat. Tetapi sebenarnya pelayanan malaikat itu masih disediakan untuk kita. Bahkan kitab Ibrani pasal pertama mengatakan bahwa malaikat itu diutus untuk menjaga dan melayani kita. Yesus sendiri mengatakan, jangan remehkan loh anak kecil ini. Ada malaikat yang selalu memandang Bapa di surga. Jadi pelayanan malaikat itu masih ada. Di sini kalau kita perhatikan kehidupan Yesus, sebelum Maria hamil, ada pelayanan malaikat dilepaskan. Ketika Yesus sudah lahir, ada pelayanan malaikat dilepaskan kepada gembala-gembala di padang. Ketika Tuhan Yesus sudah menang atas pencobaan, maka ada malaikat-malaikat yang melayani Yesus dikatakan. Ketika Yesus sedang dalam ketakutan di Taman Getsemani menjelang dia disalib, dia berdoa. Bapa mengutus malaikat untuk menguatkan Tuhan Yesus. Ketika Yesus dibangkitkan, dikubur Yesus, ada malaikat. Ketika Yesus naik ke surga, ada malaikat yang mengatakan, ada apa kalian lihat ke atas terus? Yesus yang naik ke atas ini
Yesus ini juga yang akan kembali ke bumi. Jadi lihat seluruh kehidupan Tuhan Yesus diberi pelayanan malaikat. Pak, itu kan Yesus. Ketika Petrus ada di dalam penjara, malaikat membebaskan Petrus. Ketika Paulus ada di perahu dan terombang-ambing selama 14 hari, maka ada malaikat yang mengatakan tidak ada yang mati, semuanya akan selamat. Ada pelayanan malaikat yang dilepaskan. Di dalam perjanjian lama pun banyak pelayanan malaikat. Malaikat datang kepada ayah dan ibu dari Simpson dan kemudian Simpson lahir. Daniel ketika dimasukkan ke dalam gua singa, ada malaikat di sana yang membungkam singa itu sehingga tidak menerkam akan Daniel. Banyak pelayanan malaikat. Mungkin ada katakan, iya Pak, itu kan di Alkitab. Tetapi zaman sekarang kan sudah ada. Masih ada kitab Wahyu loh. Kitab Wahyu berbicara tentang akhir zaman. Dan apakah kebetulan di dalam kitab Wahyu banyak pelayanan malaikat yang disebutkan? Berarti sampai sekarang pun pelayanan malaikat itu masih ada. Ayo saya tanya, siapa yang pernah melihat malaikat? Tidak ada? Oh seru loh. Lihat malaikat itu seru. Suatu saat saya punya kebiasaan di gereja saya setengah jam sebelum ibadah mulai saya sudah ada dan saya duduk di depan, saya berdoa. Ketika saya duduk di depan, saya lihat mimbar, loh kok banyak malaikat. Kemudian istri saya masuk, saya katakan, Vin, ambilkan minyak saya nanti mau rapi jemaat, ini ada banyak malaikat di sini. Dan ibadah itu dari awal sampai akhir sangat luar biasa, penyembahan hampir nggak bisa berhenti. Ketika saya mau doa berkat, saya sudah mau katakan amin, tidak jadi. Saya mulai bernubuat. Saya bernubuat. Dan kemudian saya katakan, ayo jemaat semuanya naik ke mimbar, ini banyak malaikat di mimbar. Yang terjadi adalah, sebagian bisa naik ke atas, dan mereka nangis tertawa di atas mimbar. Sebagian lagi ada di bawah, nginjak tangga untuk naik ke mimbar, mereka tumbang. Dan itu berlangsung. Dan pemain musik pun semuanya turun. Tidak ada yang memainkan musik. Mereka nangis ketawa. Ibadah mulai jam 6. Ketika selesai mereka lihat jam, sudah jam 9. Kau cepat, tidak terasa. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebenarnya kita sedang masuk di dalam kekekalan. Sehingga waktu itu tidak terasa. Jadi kalau ada gereja yang mengatakan, wow hadirat Tuhan luar biasa, tapi dengar khotbah setengah jam sudah kursinya seperti api, ya berarti belum hadirat Tuhan, belum. Hadirat Tuhan akan membuat kita lupa waktu. Nah, itu pelayanan malaikat seperti itu. Saya punya teman, seorang nabi, kalau berdoa itu sehari itu 8 jam. Anda bisa bayangkan 8 jam. Almarhum pendiri GBPS Om Isaklio itu berdoa 6 jam sampai 9 jam. Dan kelebihannya Om Isaklio kalau berdoa, kalau dia sudah berlutut, ya di kursi berlutut, selama dari awal sampai selesai dia tidak bergerak sama sekali. Padahal kalau kita pakai posisi jongkok, sila, lurus, kaki, jongkok, sila, lurus lagi, ya kan? Sudah kalau 3 jam itu sudah berapa kali posisi ganti. Ya, tetapi Om Isa enggak, dia bilang, tunduk, daging tunduk, aku mau berdoa. Dan dia tidak ganti posisi. Saya ingat dia kalau dia sudah jalan pakai tongkatnya, bunyi tongkatnya aja bikin merinding. Ya. Sekarang kebanyakan WL bilang, haleluya, haleluya, ayo teriak lagi. Tidak ada yang bikin merinding. Kenapa? Waktu doa. Kurang sekali sekarang. Waktu doa.
saya selalu anjurkan kemana-mana minimal doa itu 1 jam. Doa pribadi lo ya, bukan di gereja. Kalau di gereja bareng-bareng gampang. Doa pribadi 1 jam. Ya. Dan ini jarang orang yang berdoa 1 jam setiap hari. Jarang. Apalagi kalau saya sudah lihat di gereja, kalau sudah doa ya, ini sampai seperti helikopter kan, tangannya kan, ada gemetar-gemetar, tidak salah. Tetapi kalau Anda seperti itu terus, saya langsung katakan begini dalam hati, pasti tidak punya kehidupan doa. Kenapa? Ketika kita hidup dalam doa, berbahasa roh, awalnya tingkat bayi itu terdiri dari suku kata. Tetapi ingat, kita dikaruniai bahasa doa, bukan suku kata doa. Ya. Bahasa berarti terdiri dari suku kata yang banyak, terdiri dari kalimat. Ada intonasinya, bukan hanya la sambil muter-muter. Sudahlah, kalau sudah muter-muter gini, saya bayangkan kalau doa 1 jam bagaimana ya? Begini, pasti terbang. Ya kan? Kan terbang kan? Nah. Kalau sudah la sambil muter-muter, pasti tidak punya kehidupan doa. Karena semakin engkau berdoa, engkau akan menjadi semakin tenang. Semakin engkau berdoa, suku kata yang awalnya hanya terdiri dari 1 suku kata itu akan ditambahkan. Dan jadi kalimat, nanti intonasinya, engkau akan tenang. Ada waktu-waktu di mana kita bisa lompat, ada waktu-waktu kita merinding. Tetapi kan ini bukan selalu seperti itu. Kalau kita sudah punya waktu doa sungguh-sungguh, kita akan menjadi orang yang tenang. Dan ini mempersiapkan kita untuk pelayanan para malaikat. Nah, teman saya, dia mengirimkan DVD-nya kepada saya. Waktu dia menyampaikan khotbah di Jakarta, dia nyuruh anak muda, satu di sebelah kanannya, ayo kamu ya maju ya, naik ke mimbar. Kamu ya, satu ya naik di sebelah kiri saya, naik ke mimbar. Anda tahu yang terjadi. Itu di DVD-nya. Saya lihat anak muda, dua-duanya, dia begini. Sudah naik, mundur lagi. Naik lagi, mundur. Setelah agak lama sambil gereng-gereng. Naik lagi, mundur. Kemudian, teman saya katakan, sudahlah kalian tidak mungkin bisa terus. Itu di depan kalian ada malaikat tinggi besar sambil membawa pedang. Kalian sedang menabrak malaikat itu, dikatakan. Ternyata alam roh itu nyata. Banyak gereja tidak siap untuk menerima pengajaran ini. Tetapi saya mau katakan, kalau kita tidak mengajarkan tentang malaikat ini, maka kita tidak akan pernah punya iman untuk mempunyai pengalaman dengan malaikat. Tetapi ketika kita diajar soal malaikat begini, maka engkau yang mendengar akan timbul iman bahwa malaikat itu juga disediakan bagi kita. Ada pelayanan malaikat yang tetap disediakan. Saya punya kebiasaan hari Minggu sore itu ibadah, saya mendoakan orang sakit, jemaat yang sakit. Nah, ketika saya mendoakan jemaat yang sakit, saya katakan begini, loh, saya mau doakan jemaat yang sakit, tapi ini kok banyak malaikat bawa kado ya? Banyak malaikat bawa kado. Siap-siap ya, terima berkat. Tidak lama kemudian ada seorang jemaat yang suaminya bos tembakau, tetapi dia hanya ngirim ke gudang yang kecil di Pamekasan. Nanti gudang itu akan kirimkan ke pusat. Nah, Tuhan buat orang ini yang suami dari jemaat saya, tidak ke gereja. Dia dipertemukan oleh Tuhan dengan seseorang yang mengatakan carikan saya tembakau, kemudian langsung kirim ke pusat. Apakah itu kebetulan? Itu pendapatannya naik lebih dari 20 kali lipat. Ya. Bahwa ini loh pelayanan malaikat masih disediakan bagi kita. Ketika bom meledak di Surabaya hari Minggu, Rabu saya ada pelayanan di Surabaya.
Selasa malam istri saya katakan, "Sa, kamu jadi mau berangkat?" Katanya mall-mall sepi loh masih. Loh, jadilah saya katakan. Kan mall yang sepi. Saya kan pelayanan, bukan mau ke mall. Ya. Saya berangkat. Saya melayani. Tanpa ada rasa takut, saya melayani. Selesai. Seorang pelihat di sana mengatakan begini, "Pak Yusa, tahu nggak ketika Pak Yusa berdiri di mimbar, tadi mau firman, Pak Yusa penyembahan. Oh, ada orang tinggi besar berwarna kuning bersinar. Ada di belakangnya Pak Yusa." Nah, bagi saya begini, apakah itu yang membuat saya begitu tenangnya untuk berangkat? Jadi, saya menekankan kembali, ada pelayanan malaikat yang dipersiapkan Tuhan untuk kita. Jangan biarkan malaikat itu nganggur. Banyak hal yang luar biasa akan terjadi, bahkan secara umum. Bukankah mungkin di antara kita pernah mengalami, sudah mau nabrak ya, mungkin yang sudah fasik katakan, "Darah Yesus!" Atau yang tidak sempat darah Yesus kepanjangan, "Yesus!" Yang tidak sempat lagi mengatakan, "Wah!" Ya kan? Tapi sudah pasti nabrak, kok tidak nabrak? Ya kan? Oh, puji Tuhan, selamat masih, ya kan? Orang Indonesia itu saya senangnya gitu, mau nabrak tidak jadi, oh puji Tuhan. Tabrakan patah 3, puji Tuhan tidak mati, syukur, ya kan? Kemudian tabrakan langsung mati, syukur langsung mati, coba hidup cacat, nah kan? Orang Indonesia itu gampang bersyukur. Mau apa aja syukur, ya. Tetapi dari hal yang biasa saja, bukankah ada malaikat sebetulnya yang melayani kita? Itu tanpa kita sadari. Berandai-andai, seandainya kita sadar pelayanan malaikat yang disediakan bagi kita, dan kita mendoakan supaya itu terjadi, berapa banyak hidup kita kemudian akan berubah karena pelayanan malaikat ini. Pelayanan malaikat disediakan bagi kita. Jadi bahkan Natal, ingat, bukan hanya soal kelahiran Yesus. Bapak mau mengingatkan ada pelayanan malaikat yang disediakan bagi kita. Kemudian dikatakan, malaikat itu diutus ayat 27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Anda perhatikan kata-kata ini. Diutus kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Perawan yang sudah bertunangan. Oh, itu luar biasa. Berbicara apa? Kekudusan. Zaman sekarang, belum tunangan aja sudah ada perawan. Iya kan? Kan banyak kan? Belum tunangan aja sudah ada perawan. Di sini dikatakan, sudah bertunangan, masih perawan. Berbicara apa? Kekudusan. Alkitab katakan, orang yang suci, orang yang murni hatinya, itu yang akan melihat Tuhan. Ketika mata kita kudus, kita akan melihat akan alam roh begitu jelasnya. Pak, bagaimana mempunyai mata yang kudus? Biasakan baca Alkitab, firman Tuhan sudah jelas kan? Ini yang kudus kan? Ketika kita biasa melihat hal yang kudus, maka mata kita kudus. Ya. Jangan lihat sinetron terus. Sedih. Lihat Maria di sini, perawan dikatakan, perawan yang bertunangan. Malaikat juga menyatakan diri di ayat yang ke-13 kepada Zakaria, yaitu seorang imam yang lagi menjalankan tugas. Imam menjalankan tugas pasti sebelumnya menguduskan diri. Jadi ada dua pribadi di sini yang mendapat kunjungan malaikat. Imam Zakaria, yaitu nanti ayahnya Yohanes Pembaptis, dan kepada perawan yang bertunangan, yaitu Maria. Maria digambarkan sebagai perawan, Zakaria
Zakaria, imam yang lagi bertugas. Kedua-duanya membicarakan kekudusan. Padahal di banyak gereja soal kekudusan sekarang jarang diajarkan. Bahkan pernikahan begitu gampangnya, nikah, cerai, kemudian kawin lagi, nikah lagi di gereja. Pak, tapi kan kalau berzina kan boleh. Banyak gereja alasannya seperti itu. Ya. Bagi saya, pernikahan hanya bisa selesai ketika mati. Baru Anda bebas. Kalau berzina, ampuni. Pak, sudah berkali-kali diampuni. Ya sudah, kalau terpaksa cerai, jangan nikah lagi. Wah, tapi kan gak kuat. Cepat doakan supaya pasanganmu cepat mati itu, supaya bisa nikah lagi. Beres sudah. Jangan ya, jangan. Ya, tetapi yang saya mau katakan, ayo jangan gampang nikah lagi. Nah, mau beralasan apapun, perhatikan ayat ini mengatakan bahwa Tuhan benci perceraian. Sudah jelas. Kemudian, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia. Berarti ketika manusia menceraikan itu, orang itu, suami istri, di hadapan Tuhan cerai atau enggak? Melalui ayat ini. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Berarti di hadapan Allah tidak pernah cerai. Ayo, yang secara logikanya perhatikan. Ketika kita menikah pertama kali, kita datang ke siapa? Pendeta kan, diberkati ya. Kemudian, di catatan sipil. Betul? Waktu kita cerai, kita datang ke siapa? Catatan sipil ya. Tidak ke pendeta. Tidak kan? Catatan sipil. Waktu kita nikah kedua kalinya, kita datang ke siapa? Pendeta, catatan sipil. Loh, ini kan tidak sportif. Iya kan? Seharusnya kalau memang ada dengan beberapa alasan tertentu mereka boleh nikah lagi, waktu cerai pun seharusnya pendeta berani mengumumkan, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku menceraikan kalian. Ayo, ada pendeta yang menikahkan kedua kali, ada yang berani menceraikan seperti itu dengan alasan perzinahan. Ada? Tidak ada kan? Kenapa? Karena di hati nuraninya yang terdalam, semua hamba Tuhan tahu, tidak boleh ada perceraian. Tetapi mereka mengeraskan hati untuk menikahkan. Pak, daripada jatuh dalam dosa, kan lebih baik hidup dalam dosa, Pak. Iya kan? Alasannya kan seperti itu sebetulnya. Tetapi lebih daripada itu, banyak orang yang menikahkan. Biasanya orang yang nikah kedua kali itu biasanya kaya. Kembali ujung-ujungnya duit. Oleh karena itu jangan harapkan ada mujizat di gereja-gereja yang seperti itu. Mujizat, pelayanan malaikat disediakan bagi gereja yang menjaga kekudusan. Bahkan bukan hanya soal pernikahan. Saya berbicara kekudusan. Kita sudah tidak fitnah, tidak gosip. Seharusnya bahkan saya katakan gosip, fitnah, ya, korupsi sudah tidak ada di gereja. Sudah tidak ngetren. Kita ini sudah akhir zaman. Mau segera ketemu Tuhan Yesus. Mempelai itu sudah dandan seharusnya. Seharusnya kita ini sudah bersih, tidak bercacat celah. Hanya tinggal kerut. Yang saya istilahkan begini, pakaian itu dicuci, bersih, dijemur, siap dipakai, siap, tetapi tidak sempurna. Masih ada kerut, tinggal disetrika, langsung itu menjadi rapi. Nah, kehidupan kita seharusnya seperti itu. Dosa yang lumrah seperti perzinahan, pembunuhan, ya, korupsi, seharusnya sudah tidak ada. Nipu, gosip, tidak ada. Kita ini tinggal disempurnakan. Ketika saya berdoa, Tuhan katakan begini pada saya, itu loh tadi suaramu
Tuhan, sudah saya ngomong 2 kali, tidak ngerti-ngerti. Iya, tapi kan tidak perlu tinggi. Saya minta ampun kepada Tuhan. Yang saya mau katakan ini loh penyempurnaan, yang kecil-kecil, yang dianggap biasa, yang dianggap bukan dosa. Ternyata yang namanya kerut pun, walaupun itu tidak terlalu berpengaruh, tetap Tuhan menginginkan kesempurnaan. Oleh karena itu betapa pentingnya ketika kita berdoa, bukan hanya nyerocos, belajar dengar suara Tuhan. Saya dulu bingung ketika orang mengatakan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu apa? Doa. Ternyata ada hamba Tuhan katakan menanti-nantikan Tuhan itu ya diem, belajar diem di hadapan Tuhan. Dan buku itu mengatakan ada seorang hamba Tuhan bisa diem di hadapan Tuhan, tidak ngomong loh, diem. Itu bisa sampai 5 jam. Kita kalau diem 5 menit aja hilang sudah. Masuk ke alam roh lain. Ya. Itu ketika saya baca buku itu, wah, luar biasa ya, bisa diam di hadapan Tuhan dan ngomong. Ya. 5 jam, bukan 5 menit. Jadi kekristenan kita sebenarnya terlalu nyaman. Yang penting sudah makan minum cukup, ya anak-anak gak nakal sudah, suami istri sama-sama jinak. Tetapi saya mau katakan masih ada hal-hal yang jauh lebih dahsyat yang Tuhan sediakan kalau kita berani menyerahkan hidup kita, menyerahkan waktu kita, menyerahkan diri kita untuk mendapatkan yang lebih itu loh. Banyak hal yang luar biasa akan terjadi. Saya ini tidak suka untuk jalan kemana sebetulnya. Coba bukan untuk pelayanan, saya tidak keluar. Saya punya anak dari 3 hanya 1 yang suka jalan, 2 itu hanya di kamar tuh. Saya bahkan aja, ayo kalau mau jalan-jalan yuk ke Batu kemana, enggak Pak, enak di kamar. Saya pun dan istri suka di kamar. Saya punya banyak buku, ribuan buku. Saya suka beli, kalau sudah beli buku, 1 tas kresek. Ya. Sampai ipar saya katakan, ada apa kok beli buku segitu kan mahal. Saya hanya jawab, kamu mau saya khotbah Daud dan Goliat terus? Oh iya, saya ngerti. Ya, kita harus belajar. Kenapa? Karena kita ingin hal-hal yang dahsyat itu yang Tuhan sediakan bagi kita itu terjadi. Karena itu saya katakan mulai tadi doa minimal 1 jam, minimal. Beda orang yang hidup dalam doa dengan tidak beda. Saya kalau di tempat saya sendiri, saya diam saja. Jemaat bisa nangis tuh. Saya khotbah. Jemaat bisa sembuh dari sakitnya. Gereja butuh mujizat. Sekarang ada pengajaran yang agak-agak nyeleneh mengatakan tidak penting, orang dewasa rohani itu tidak perlu minta-minta ke Tuhan, jangan minta terus. Bagi saya mau minta apapun juga dan sebanyak apapun, sesering apapun. Tuhan tidak pernah kerepotan. Pernah Tuhan bingung karena permintaan kita? Tidak pernah ya. Justru kalau kita tidak minta, kita tidak menghargai Tuhan loh. Dia Bapa kita, Dia Maha Kaya. Loh, kalau tidak dimintai aja tidak habis-habis, apalagi tidak dimintai. Ya. Karena orang-orang itu terlalu rohani sih. Ya. Yang penting karakter, tidak perlu karunia roh. Saya ini jawab. Bisa bayangkan Tuhan Yesus tanpa karunia roh? Ada yang mau ikut Tuhan Yesus? Oh, Tuhan Yesus baik loh. Kalau buah rohnya nyata sekali, penuh kasih. Kira-kira ada yang mau ikut Tuhan Yesus kalau tidak ada karunia roh?
Nggak ada demonstrasi kuasa? Nggak ada. Jadi bayangkan penyelewengan yang ada di banyak gereja. Dengan mengatakan karunia roh tidak penting. Yang penting karakter buah roh. Oh, buah roh aja bisa ditiru kok. Bisa ditiru. Iya kan? Shalom, shalom, pendeta, ramah, penuh kasih. Jemaatnya dihamili. Loh, itu bukan buah roh. Nipu kan? Bagi saya yang penting samalah sama Tuhan. Baiknya sama, kuasanya sama. Jangan hidup kurang dari standar yang Yesus tetapkan. Ada kuasa yang disediakan bagi kita. Jujur, hati kita hanya bisa terus menyala, berkobar-kobar ketika ada demonstrasi kuasa. Misalnya, ada orang sakit stadium 4. Kita doakan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Hati kita berkobar ya? Berkobar. Ada orang mati dibangkitkan, berkobar. Coba tidak ada apapun yang terjadi. Karena ibadah ya ibadah, tetapi tidak ada semangat. Gereja saya tidak terlalu rumit dengan gereja seperti di sini. Ini kan butuh persiapan kan, semuanya ini. Tetap tujuannya apa? Kan tujuannya supaya Tuhan menyatakan dirinya. Tujuannya apa? Supaya menyatakan akan kuasanya. Artinya kita menyadari bahwa semuanya butuh pengorbanan. Bukan hanya asal. Semuanya butuh mujizat. Kalau gereja tidak sediakan mujizat, maka jemaat ketika mengalami masalah mereka akan ke dukun. Yakin saya, pasti ke dukun. Nanti hari Sabtu ngaku dosa, Minggu ke gereja. Ya, Senin cari dukun lagi. Intinya kita itu tidak bisa dipisahkan dengan mujizat, dengan demonstrasi kuasa. Perlu kekudusan, kudus. Kalau kita sudah menguduskan diri luar biasa. Saya menyediakan waktu sekarang setiap minggu minimal 1 kali, tetapi sekarang biasanya sudah 2 kali. Pasti saya puasa. Dan kepekaan saya bertambah sampai beberapa waktu yang lalu saya katakan begini pada istri saya. Ingat, orang yang suci artinya melihat Tuhan. Ya, artinya kita terbuka ke alam roh. Ya, itu orang yang suci hatinya. Setelah ibadah minggu, saya berkata pada istri saya begini, malam, Vin, besok rekening saya pasti ada yang isi. Kalau tidak 10 juta, 20 juta. Istri saya ketawa, kamu itu ngada-ngada aja. Untuk ukuran Pamekasan, untuk ada orang ngasih 10 juta, 20 juta itu mustahil. Ya, bukan seperti di Surabaya, Jakarta yang gampang sekali. Untuk Madura, untuk Pamekasan itu mustahil. Dan saya katakan, coba lihat ya besok. Saya bangun tidur, habis doa kira-kira jam 6, saya dapat WhatsApp. Pak Yusa, nomor rekeningnya berapa? Saya kemudian kasihkan. Dia kemudian berkata begini, saya dapat berkat, saya mau transfer sedikit ya ke Pak Yusa. Dan setelah ditransfer, saya tunjukkan pada istri saya, coba lihat. Wah, kaget istri saya, kaget. 20 juta masuk, istri saya kaget. Ya. Saya minta dong uangnya. Lupa saya nomor ATM saya katakan. Hanya ketika saya doa, Tuhan ingatkan katanya mau belikan emas istri. Akhirnya saya ambil, saya kasih untuk dia beli. Tetapi yang saya mengatakan, lihat di sini bahwa seandainya kita hidup kudus, manusia roh kita aktif sehingga bisa melihat alam roh. Anda bisa melihat persediaan yang Tuhan sediakan dan Anda baru punya iman.
Lihat, banyak orang menyanyikan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua itu disediakan bagi Tuhan, bagi orang yang mengasihi Dia. Ingat loh ya, itu disediakan. Sudah jadi milik kita atau enggak? Belum, itu disediakan. Dan apa yang dari Tuhan harus kita raih dengan iman. Iman mengatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kelihatan, atau wujud dari yang tidak kelihatan. Kalau memang nggak kelihatan, kok ada buktinya? Kalau nggak kelihatan, kok ada wujudnya? Bagaimana kalau saya tambah? Wujud yang tidak kelihatan secara jasmani, tapi kelihatan secara rohani. Nah, itu lebih jelas. Berarti untuk punya iman, Anda harus bisa melihat alam roh. Kan kita ini manusia rohani kan? Betul? Kita manusia rohani. Berarti kita harus bisa mendengar suara roh dong. Berarti kita harus bisa melihat apa yang terjadi di alam roh. Karena kita manusia rohani. Nah, 1 Korintus 2 ayat 9 bahkan mengatakan, ayat sebelumnya mengatakan, semua itu dinyatakan oleh Roh. Roh Kudus yang akan menyatakan. Berarti belum tentu walaupun sudah disediakan, banyak orang tidak tahu apa yang disediakan Bapa bagi kita. Hanya ketika Roh Kudus menyatakannya, maka semua tersingkap. Ketika tersingkap, baru kita punya iman untuk meminta itu. Jadi itu bukan hanya untuk dinyanyikan. Tidak semua yang disediakan Tuhan itu dinikmati oleh anak-anaknya. Butuh manusia roh yang aktif. Dan salah satu caranya adalah hidup kudus. Hidup kudus. Ayat yang ke-29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 31 sampai 33 itu berbicara tentang penggenapan janji Tuhan, penggenapan firman Tuhan. Bukankah kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan bahkan sejak Kejadian? Ya, kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kemudian Daud juga menubuatkan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus, tentang siapa namanya. Yesaya menubuatkan, Obaja menubuatkan tempat di mana dia akan dilahirkan. Jadi ayat 31 sampai 33 berbicara penggenapan janji, pesan Natal. Kelahiran Tuhan itu berbicara kepada kita, pesannya bahwa semua yang dijanjikan kepada kita tidak ada satupun yang gagal, semuanya pasti digenapi. Bahkan yang sudah ribuan ratusan tahun itu digenapi. Jangan sampai kita yang hanya 5 tahun mengatakan, alah itu nubuatan palsu. Tidak mungkin sudah terjadi. Baru 5 tahun. Lama Pak. Atau belum 25 tahun saya katakan. Iya kan, Abraham kan 25 tahun. Belum 25 tahun. Sudah Pak 23 tahun. Allah belum 40 tahun. Iya kan, Kaleb 40 tahun. Masih banyak. Penggenapan Yesus ribuan tahun. Apakah kita mau berpegang pada janji Tuhan, sekalipun kelihatannya belum ada tanda-tanda? Tetapi saya pastikan, semua janji Tuhan pasti digenapi.
Saya banyak mengundang nabi-nabi dan mereka selalu bernubuat kepada saya, kepada istri saya. Kemudian tapi ditunggu-tunggu sampai saya katakan tahun 98 saya katakan kita pasti diberkati Tuhan karena dulu kita miskin dulu. Dan istri saya puji Tuhan 98 selesai, saya untungnya tidak nyebut 98 tahun depan. Saya kata, mana katanya diberkati Tuhan? Iya tahun depan. Saya kata, tahun depan sudah lewat lagi. Mana katanya diberkati Tuhan? Tahun depan. Saya kata. Sampai kemudian ada hamba Tuhan yang mengundang saya waktu dia pelayanan di tempat saya. Pak Yusa, istri maju. Dia katakan, saya tidak akan bernubuat sebab Bapak dan Ibu sudah banyak menerima nubuat. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa supaya nubuatan-nubuatan itu segera terjadi. Oh, ketika hamba Tuhan ini mendoakan, setelah itu begitu cepatnya, tek terjadi. Jadi saya sungguh menyadari tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal. Semuanya pasti digenapi. Tahun 1996 saya dinubuatkan oleh beberapa hamba Tuhan, saya ditetapkan sebagai nabi. Tetapi bukannya melejit, tetapi penderitaan semakin banyak, kemiskinan semakin kuat. Ya. Dan kalau saya bernubuat selalu dikatakan, walah nubuatannya palsu. Ya, apalagi kalau sudah akhir tahun kan mau menjelang awal tahun, tiap gereja kan bernubuat, nubuatannya kan bagus-bagus semua. Saya ini yang jelek-jeleknya. Ya, ketika orang mengatakan tahun multiplikasi, saya mengatakan tahun badai. Ya. Sampai ada jemaat yang kalau ke Surabaya ibadah kan suka ke gereja besar. Dia kata, apa di gereja itu pendetanya bilang tahun multiplikasi, tahun penuaian. Pak Yusa kok badai, sesat. Tetapi badai ternyata yang terjadi. Tapi itu dikatakan nubuatan palsu, nabi sesat. Ya. Tahun 2003-2005 saya mulai banyak dapat undangan. Dan saya diundang juga ke luar negeri. Orang mengatakan saya nabi. Orang bertanya, Bapak ini nabi? Saya katakan bukan. Saya pemimpin yang bersifat kenabian. Terus banyak orang tanya, saya jawab seperti itu. Tahun 2014 akhir, ketika saya berdoa, saya mendengar Tuhan katakan, anak, aku menetapkan kau sebagai nabi. Baru saya berani memproklamirkan ini. Tapi ingat, dari tahun 1996 saya mendengar langsung dari Tuhan tahun 2014 akhir. Sekarang saya menemukan orang-orang baru bernubuat 2-3 kali sudah bilang nabi. Semuanya itu butuh proses. Nabi itu bukan hanya bernubuat. Nabi itu membawa wibawa dan hadirat Tuhan kemanapun dia pergi. Sehingga kalau Nabi datang, itu suasana akan berubah di tempat itu. Tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal. Semuanya digenapi. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak-anak. Nah, Maria menanyakan bagaimana hal itu mungkin terjadi. Ada pertanyaan yang sama sebetulnya. Ya. Di ayat yang ke-18, Sakaria juga bertanya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu,
Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Bukankah ini pernyataan yang sama? Maria dan Zakaria. Bagaimana itu bisa terjadi? Maria mengatakan, aku belum bersuami. Yang Zakaria mengatakan, aku sudah tua, aku dan istriku sudah tua. Sama. Tetapi Maria tidak dihukum, Zakaria dihukum dengan menjadi bisu. Katanya tidak percaya. Kenapa? Karena perbedaannya, ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi, sebelum malaikat datang, Zakaria itu sudah berdoa, minta keturunan kepada Tuhan. Tetapi ketika jawaban datang, istrimu akan hamil. Loh, Zakaria tidak percaya. Kenapa? Karena dia sudah tua, istrinya sudah tua. Berarti Zakaria sudah tidak mampu, istrinya juga sudah, saya percaya istrinya sudah tidak match. Ya. Jadi, Zakaria bagaimana mungkin itu terjadi? Loh, tapi kan sudah doa. Ternyata banyak orang berdoa itu tidak percaya pada hasil doanya. Ingat Petrus ketika di penjara? Malaikat Tuhan itu membebaskan Petrus. Tetapi kenapa bisa malaikat Tuhan membebaskan Petrus? Karena jemaat mendoakan supaya Petrus dibebaskan. Ketika Petrus sudah dibebaskan, hamba perempuan itu buka pintu, oh Petrus, kemudian ditutup lagi. Dikabarkan itu Petrus di depan. Dan jemaat yang mendoakan supaya Petrus bebas berkata, bukan, itu pasti malaikatnya Petrus. Ya. Loh, mereka mendoakan, seharusnya kan, haleluya, puji Tuhan. Ternyata sama kok, Zakaria juga. Belum tentu loh orang yang berdoa itu berdoa dengan iman. Saya dapat pelajaran dari kisah istri saya. Istri saya menyampaikan firman dan dia katakan begini. Saya ingin pisang goreng. Dan istri saya beli pisang digoreng. Ya. Ketika dia icip, loh kok ada manis? Dia bilang. Kemudian dia mendengar Tuhan berkata begini. Coba doa supaya pisang itu jadi manis. Istri saya katakan dalam hati, Allah Tuhan, masanya bisa ngajak doa dan jelas-jelas ini sudah tidak manis, suruh doa untuk manis. Kemudian dia dengar lagi, coba doa supaya pisang itu jadi manis. Istri saya tidak mentaati, dia bilang takut. Kalau tidak manis siapa? Padahal sebetulnya kalau saya, toh tidak ada yang tahu. Tapi dia tidak doa. Dan istri saya katakan dalam penyampaian firman, ternyata saya pikir saya ini orang yang beriman. Ketika Tuhan suruh di hadapan dia, pisang di hadapan dia untuk menjadi manis, dia takut ternyata. Ayo berandai-andai kita sudah tahu pisang ini tidak manis, kemudian kita disuruh doa di hadapan orang, kemudian manis dalam nama Tuhan Yesus. Nih coba, tadi kan tidak manis kan, coba sekarang manis apa enggak? Berani seperti itu. Nah kan, baru kita tahu maksud saya tidak merendahkan, tetapi saya pun sedang belajar bahwa ternyata ketika kita dibawa sampai level seperti itu, belum tentu loh kita ini. Kita akan menemukan ternyata di level-level tertentu kita masih takut dan tidak berani mempercayai Tuhan. Anda mungkin berani memberikan persembahan khusus sampai 5 juta, 10 juta. Bagaimana kalau 100 juta? Belum tentu. Tapi kita harus belajar terus. Ya. Artinya ada level-level tertentu yang memang kita butuh karunia iman. Karena iman kita sendiri sudah tidak mampu untuk menjangkaunya. Zakaria akhirnya dibikin bisu. Karena dia
dia tidak percaya. Dia berdoa. Maria kan tidak doa kan? Supaya hamil. Enggak, Maria tidak doa. Itu sepenuhnya mutlak kedaulatan Tuhan. Ya. Tetapi Zakaria berdoa. Ketika doanya dijawab, dia tidak percaya. Sudahlah, aku bikin bisu dulu ya. Nanti kalau sudah terjadi, baru kamu teriak haleluya. Nah, kemudian setelah dua kejadian ini, ada ayat yang mengatakan begini, ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita sering membaca ini dan mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tetapi tahukah Anda, sebelum firman ini dicatat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ada dua kejadian mustahil yang terjadi. Zakaria dengan Elisabeth yang sudah tua. Paling juga istilah saya, cium-ciuman aja sudah tidak ada gregetnya. Ya, kalau mau punya anak. Ya. Sudah dan tidak menstruasi lagi. Berarti 100% mustahil punya anak. Ya kan? Ya, menurut kita. 100%. Tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk punya anak. Tidak ada. Kemudian yang kedua, Maria yang masih perawan. Tidak pernah berhubungan, jelas tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Dan bisa hamil serta melahirkan. Bagi saya, tidak ada kemungkinan 100% Maria hamil. Tetapi toh terjadi. Toh terjadi sekarang. Walaupun kita sakit kanker stadium akhir, masih adakah kemungkinan tersebut? Masih ya? Walaupun 0,00 ya 1% kan, tapi ada kemungkinan. Sebesar apapun hutang kita, ada kemungkinan untuk lunas? Ada. Berarti kalau masih ada kemungkinan, kenapa kita takut? Sedangkan Tuhan di sini memberikan dua contoh yang sama sekali tidak ada kemungkinan. Toh itu terjadi. Dan baru ada kata-kata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, ini sangat luar biasa. Dengan dua contoh yang sudah tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan gereja saya di gereja dulunya gereja kecil. Sekarang sudah lumayan besar. Di kota kecil. Saya bukan orang yang bertitel. S1, S2, S-Lilin dan sebagainya. Tetapi Tuhan angkat saya. Bahkan ke luar negeri. Bahkan ke gereja-gereja yang besar. Dan orang-orang heran, kok bisa terjadi? Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya melayani di Samarinda yang gerejanya, ya namanya GPPS itu tradisional. Kemudian, waktu saya tidak altar call, tapi setelah ibadah, banyak orang minta didoakan. Termasuk anak dari pendetanya. Nah, anak pendetanya dan mantunya mengatakan begini, Pak, doakan kamu. Kemudian saya doakan, saya tiup dia. Mantunya ini yang ingin penuh Roh Kudus sudah tahunan, tidak penuh Roh Kudus itu langsung gemetar dan dia mulai berbahasa roh. Ya. Kemudian yang anaknya itu ketawa. Ya. Orang Kristen kan kalau nangis itu dari Roh Kudus, kalau ketawa dari setan. Ya kan yang tradisional kan prinsipnya seperti itu. Ya. Padahal kan bagi saya pikir-pikir kan enak ketawa ya daripada nangis. Nah, jadi anaknya pendeta ini wah ketawa. Bapaknya yang lihat nggak bisa ngomong. Itu coba anak dan mantunya dan dijamah Tuhan. Yang lain dijamah Tuhan, saya bisa dikatakan sesat.
Tetapi dikatakan anaknya hubungi saya. Sudah 3 hari ini Pak, masih kalau tidak hati-hati istri saya berbahasa roh Pak. Mau ngomong sama-sama aja berbahasa roh. Dia bilang makanya hati-hati istri saya. Tidak bisa ngomong, itu pendeta seniornya. Dan saya ini akan diundang lagi pelayanan. Ketika saya katakan begini, ketika saya katakan, hadirat Tuhan, itu anak pendeta itu kata, loh kok berubah ya? Suasananya kok berubah? Minggu barusan di gereja saya, minggu barusan, WL-nya tidak siap rupanya. Dan dari lagu pertama Tuhan sudah bilang, itu lagunya salah, bukan lagu yang kuinginkan. Dan kemudian dia mimpin pujian salah, nadanya salah terus. Kemudian dia bersaksi bahwa dia salah karena ini, membenarkan diri. Dan suasana berat waktu itu. Ketika saya altar call juga berat suasananya. Saya terus berdoa, kemudian saya mengatakan begini. Aku lepaskan pelayanan malaikat dan atmosfer langsung berubah. Langsung. Sampai setelah ibadah, istri saya katakan, untung kamu peka ya San. Untung kamu peka. Ada hadirat Tuhan yang sangat kuat. Ketika di Samarinda, hadirat Tuhan yang begitu kuat itu terjadi. Ada seorang ibu yang disembuhkan dulu, dia tidak punya uang, jadi pernah patah tulang, pergi ke dukun pijat. Dia katakan, saya ada dipijat Pak, hanya dikasih minyak, nyambung sendiri, dia bilang. Ya. Nyambung sendiri. Tapi sejak nyambung itu dia tidak bisa tidur. Kemudian ada kankernya. Ada kanker. Saya doakan, manifest. Kemudian setelah manifest selesai, dia duduk, dia jerit-jerit, perutnya panas. Saya minta suaminya untuk murapi minyak dan saya doakan. Saya langsung katakan, Ibu besok periksa ke dokter ya. Pasti tidak ada penyakit. Setelah saya mengucapkan, pikiran saya katakan, kalau ada. Iya kan, di dalam pengurapan kadang-kadang kita nyemplos dulu, baru mikir. Kalau ada. Untungnya kalau saya berdebat sama Tuhan, ya, yang penting saya sudah ada di Samarinda. Tapi puji Tuhan, Selasanya yang tadi saya katakan itu, Selasanya dia kesaksian bahwa semuanya sudah disembuhkan. Dalam hadirat Tuhan semuanya mungkin. Ada orang yang berani minta ke saya, Pak doakan Pak, supaya apa? Supaya kurus. Nggak yakin sih saya, tapi masa mau ditolak? Ada nggak mungkin? Masa pendeta bilang nggak mungkin? Ayo kita doa. Saya doakan. Berapa bulan lagi ketemu lagi. Loh kok kurus? Loh kan Pak Yusak yang doakan. Padahal istri saya minta didoakan kurus. Berapa kali saya doakan nggak kurus-kurus. Itu memang karunia bukan untuk diri kita sendiri. Karunia untuk orang lain. Betul ya Pak ya? Karunia untuk orang lain. Doakan istri sendiri. Sampai dikasih obat diet dalam nama Tuhan Yesus, tidak sembuh. Dan tidak kurus. Bahkan istri saya puasa seminggu, tidak turun. 1 on pun tidak turun. Tidak turun. Itu mujizat. Mujizat yang tidak diinginkan. Tidak turun. Saya juga heran. Saya tahu sendiri dia puasa seminggu. Hanya makan 1 kali itu pun sedikit. Anda mau mujizat seperti ini, Bapak Ibu? Terjadilah sesuai dengan iman. Tetapi, ayo, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Banyak mujizat terjadi. Dan kelihatannya tahun 2019. Ini seru. Banyak bencana, iya. Banyak kegacauan, iya. Tetapi kalau dulu kita memegang Tuhan, kita
Kita masih bisa ngikuti Tuhan karena kita pegang Tuhan. Saya mau katakan, ini waktunya sekarang Tuhan yang memegang kita. Karena kita tidak akan diajak berjalan sama Tuhan. Tuhan akan tarik kita dengan dia sampai lari. Bahkan Tuhan akan bawa kita terbang dengan cepat. Sehingga perlu tangan Tuhan yang memberi kemenangan itu yang memegang kita. Kalau kita yang memegang sendiri, lepas pasti. Tapi kalau Tuhan yang pegang kita, tidak akan lepas. Banyak mujizat, banyak mujizat. Bahkan saya katakan pada jemaat saya begini, saya merasa daging saya bisa bersentuhan dengan alam roh sekarang. Dan saya katakan juga pada jemaat, saya merasa setiap jengkal dari kita itu ada tulisannya, mujizat. Jadi jangan mau mati tahun 2019 karena tahun ini sangat menggairahkan. Ayat terakhir, ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pada akhirnya mujizat akan terjadi ketika kita mau mentaati Tuhan. Aku hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataanku. Kalau dibaca gampang, tetapi tahukah ya, ketaatan itu mengandung risiko. Bahwa Maria, kalau dia tidak menikah dan dia hamil dan melahirkan, pasti Yusuf memutuskan hubungan. Kalau Maria hamil tanpa suami, dia bisa dirajam sampai mati. Kalau Maria hamil tanpa suami, dia bisa dikucilkan. Berarti risikonya besar, harga ketaatan itu mahal. Tetapi untuk mujizat, Anda butuh taat. Sekalipun saya katakan agak menakutkan. Ikut Tuhan itu agak menakutkan. Ya. Duk 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 duk, lega, ya kan? Duk 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 duk, lega. Butuh ketaatan. Istri saya bertanya begini pada saya, Sa, kok kelihatannya Tuhan lebih senang ke kamu ya daripada ke saya? Dan saya jawab, iya, karena saya nekat. Kalau saya sudah uang saya tinggal sedikit, saya akan habiskan, masukkan ke persembahan semua. Kalau kamu, saya tanya, iya, kalau sedikit saya irit. Kata istri saya, irit, ya. Namanya wanita kan, wanita itu sebanyak apapun uangnya, sudahlah, milikmu, milikku, milikku, milikku. Itu saya senang loh kalau saya ngasih uang ke istri saya. Nggak usah suruh senyum, ketika itu bisa senyum saya. Iya. Coba suami-suami kalau tidak percaya, kasih uang berapa gembok kepada istrimu nih. Itu ketika dihitung bisa senyum gitu loh. Jadi untuk awet muda tidak usah bawa ke salon, kasih uang aja. Dia bilang, istri saya bilang, saya iri kalau tinggal sedikit. Oh enggak, saya akan habiskan. Tapi saya juga kenal Tuhan saya. Karena kalau saya habiskan, Tuhan tidak mungkin tega kok lihat dompet saya kosong. Pasti Tuhan kasih lagi. Ya kalau seperti itu, saya tetap takut, kata istri saya. Jadi, ada kalanya ikut Tuhan itu memang perlu kenekatan. Nekat. Kalau udah nekat, saya tidak bangun gereja. Saya bukan punya jemaat yang kaya. Saya tutup dengan kesaksian ini. Kami nabung untuk membeli rumah di samping gereja untuk diperluas. Dan setelah 2 tahun lebih, terkumpul kira-kira 200 juta. Jauh untuk beli rumah itu. Tapi kami juga sering tanya, itu rumah mau dijual berapa?
Kasihkan berapa? Enggak mau dijual. Orang kaya jadi tidak perlu uang. Lalu setelah ditanya beberapa kali seperti itu, kami diam sementara, tapi terus nabung. Waktu jemaat saya ada di pasar, dia dengar suara Tuhan. Dari pasar pergi ke orang itu, tanya untuk gereja mau dijual berapa. Dan jemaat saya taat. Dia pergi, dia tanya, ayo sekarang buka harga untuk gereja, rumahnya mau dijual berapa? Dia senyum, dia katakan, enggak, saya enggak jual. Untuk gereja saya kasih gratis. Tahu gitu kan enggak nabung kan? Akhirnya kami kumpul lagi, ayo uang yang 200. Mau bangun apa enggak ini? Ayo, kalau siap. Ayo kita bangun. Butuh uang berapa? Minimal 750 juta sampai 1 miliar. Itu kalau untuk Pamekasan miliar itu masih besar. Mungkin Jakarta nggak besar. Nah, kemudian jemaat saya katakan begini, mau buat proposal Pak Yusan. Saya katakan enggak lah, bikin malu aja. Saya khotbah Tuhan kita kaya, masa buat proposal? Ya kan? Enggak, saya bilang. Saya punya hamba Tuhan yang saya mentori juga, dia bangun terlebih dahulu. Saya katakan, awas deh, jangan buat proposal. Kalau buat proposal, saya berhenti jadi mentormu. Dan dia tidak buat proposal, selesai. Masa sekarang giliran saya bangun gereja lagi, yang mau perluas buat proposal. Jadi saya bilang, enggak. Tetapi luar biasa Tuhan. Saya tidak pernah nangis, kata orang, untuk bangun gereja, untuk pelayanan, sering bergumul. Saya tidak. Saya setiap hari tetap saya doa, minimal berdoa dalam bahasa roh saja. Dalam bahasa roh saja, minimal 1 jam. Berdoa, setelah itu saya tutup. Tuhan, Engkau yang memulai, Engkau yang menyelesaikan. Tidak ada air mata menetes setitik pun untuk minta uang pembangunan. Tuhan cukupi sampai selesai. Selesai, jemaat masih katakan, Pak, gerejanya bagus, pastorinya jelek, mau dibongkar sekali. Saya jawab, saya tipe pendeta sungkanan kan, nggak capek. Ya capek Pak, tapi kalau ini istirahat, saya katakan nggak mau istirahat dulu. Kalau istirahat, apinya sudah tidak ada nanti. Mumpung semangat, ayo bongkar sekali. Oh iya, sudah bongkar. Jadi pastori pun sekarang bagus. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Apapun masalah, saya katakan, pasti ada berapa persen kemungkinan untuk bisa lepas. Tetapi saya mau katakan, jangan mengatakan masalahku tidak mungkin. 1% pun ada kemungkinan lolos. 2 contoh, tidak ada. Tidak ada kemungkinan. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Tahun 2019, persiapkan diri kita untuk menerima mujizat kita masing-masing. Ini tahun yang sangat menggairahkan. Mujizat demi mujizat.